semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, telah datang Fatimah binti Abi Hubaish, ini ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia berkata, siapa yang berkata? Ya, Fatimah bintu Abi Hubaish. Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni imra'atun ustahadot, sesungguhnya aku adalah wanita ustahadu, yang istihadoh. Nanti kita bahas istihadoh ini. Fala athuru, dan tidak suci-suci, artinya masih selalu keluar darah istihadoh. Afada'tu sholat, apakah aku boleh atau aku harus tinggalkan sholat? Qala, dijawab oleh Rasulullah, jangan tinggalkan sholat. Innama dzalika irqun, karena sesungguhnya darah istihadah itu irqun, sebuah penyakit. Irqun adalah artinya itu ini urat, asalnya dari kata urat, pembuluh darah. Kalau di sini kita terjemahkan irqun adalah penyakit. Walaysa bihaid, dan perkara yang demikian itu adalah bukan haid. Faida aqbalat haidut, faida aqbalat, apabila datang kepadamu haidotuki fada'i sholah, kalau datang kepadamu haid fada'i sholah, maka tinggalkan sholat. Ini menunjukkan kalau orang haid ini haram untuk melaksanakan sholat, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau telah berlalu, jadi telah selesai haid, fagsili angki, maka hendaknya kamu mandi. Fagsili angki dam, maka hendaklah kamu mencuci darahnya. Summa sholli, kemudian sholat. Maksudnya mencuci darah di sini mandi junub. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, khusus untuk Imam Bukhari ada tambahan summa tawaddoi likulli sholah, kemudian kamu hendaknya sholat di setiap hendaknya kamu berwudu di setiap kamu sholat. Nah, hadis dari Fatimah binti Hubaish ini menceritakan tentang darah istihadah. Ini banyak pertanyaan kadang para perempuan, ya mungkin antum kan selamanya tidak akan haid karena rajal kan, laki-laki. Tapi amat sangat bermanfaat ini tentang pengetahuan bab haid dan bukan istihadah. Perlu dipahami, jadi wanita ini haid ada 3 golongan. Golongan pertama pemula. Yang kedua sudah terbiasa haid. Kemudian yang ketiga tidak menentu haidnya. Untuk yang pertama haid, maka bisa diketahui darah haid itu sifatnya semua darah hitam, darah itu merah kehitam-hitaman. Ciri daripada darah haid itu merah kehitam-hitaman dan bau tidak sedap. Kemudian yang kedua bisa juga dia kekuning-kuningan seperti nanah. Kekuning-kuningan seperti nanah atau kecoklat-coklatan. Ini yang pertama. Maka begitu keluar darah haid, biasanya yang pertama haid usia 10 tahun, 11 tahun bagi perempuan, maka harus diperhatikan haidnya. Dan jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk apakah itu sudah suci atau belum kalau belum dicek. Bagaimana cara ngeceknya? Yaitu tempelkan kapas, masukkan kepada vaginanya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Manakala dicolek ternyata sudah bersih kapas ini, tidak ada yang coklat-coklatnya, maka dinyatakan itu bersih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sudah terbiasa. Bagaimana dia terbiasanya haid? Nah, itulah menjadi patokannya. Menurut para ulama, haid ini paling sedikit yaitu 1 hari 12 jam.
Kalau kurang dari 1 hari keluar darah, maka itu bukan darah haid. Kemudian selanjutnya paling lama memang tidak ada keterangan yang pasti. Namun menurut para ulama, kebiasaan wanita paling lama haid itu 15 hari. Ada yang bilang 17 hari bahkan sampai 20 hari. Cuma yang sahih insyaallah ta'ala paling lama perempuan ini haid 15 hari, itu pun jarang. Umumnya sebagaimana di dalam hadis, wanita ini umumnya mengalami haid 6 sampai 7 hari. Nah, ini golongan yang kedua haid. Golongan yang ketiga, wanita haid itu yang tidak menentu. Kalau wanita haid tidak menentu, artinya bulan sekarang kadang di awal, nanti bulan besok ternyata di tengah, bulan besoknya lagi di akhir. Jumlahnya harinya pun kadang berubah-ubah, kadang 3 hari, kadang 7 hari, kadang 4 hari. Nah, cara meyakinkannya bahwa itu darah haid atau bukan, maka lihat darahnya. Kalau darahnya itu merah, kehitam-hitaman dan berwarna kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, atau kekuning-kuningan agak seperti nanah, maka itu darah haid. Taib. Nah, kalau selain dari ini tiga ini disebutkan, manakala keluar darah yang bukan pada masa haid, ingat bukan pada masa haid, maka itu darah istihadah. Darah istihadah. Darah istihadah itu disebut irqun. Itu adalah sebuah apa? Penyakit. Nah, di sini disebutkan irqun. Sebuah penyakit. Bahkan di keterangan yang lain itu adalah termasuk apa? Pukulan daripada setan. Nah, kalau perempuan keluar darah di luar darah haid atau setelah biasanya darah haid itu keluar, umpama kita tetapkan 7 hari, ternyata setelah 7 hari kebiasaannya itu 7 hari setiap bulan, lewat dari 7 hari ternyata masih keluar darah, maka mandilah sebagai pembersih bahwa dia telah suci dari haidnya. Kemudian sholatlah. Nah, bagaimana kalau darahnya tetap keluar? Maka kalau darahnya tetap keluar, setiap kali masuk waktu sholat, berwudulah kemudian sholat. Kalau darahnya besar atau banyak keluarnya, maka halangin dengan, kalau sekarang ada namanya Pak, ya pembalut gitu ya, itu mah merek pembalut. Sebagaimana di dalam keterangan, saya bawakan catatan sedikit di sini, di mana hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati Hamnah binti Jahsyin yang mengeluarkan darah istihadah. Jadi Hamnah binti Jahsyin ini selalu berdarah terus, bahkan tidak kuat, keluar terus darahnya. Setelah dipampet gitu ya, ditutup, darahnya tetap keluar. Maka kata Rasul, setiap kali masuk waktu sholat, maka berwudulah kemudian sholat, dan tanpa harus mandi, karena mandi yang pertama itu mandi bersih dari haid. Sedangkan untuk istihadah ini dihukumi suci karena dia bentuknya adalah penyakit dan dia harus berwudu setiap kali masuk waktu sholat untuk melaksanakan sholat. Sekalipun umpamanya tidak pipis, tidak kentut, tidak membatalkan wudu yang lain, tapi dia tetap harus berwudu setiap kali masuk waktu sholat, setiap kali mau mendirikan sholat. Dan yang paling pokok tentu ya harus dibersihkan, karena semua darah ini, sebagaimana penjelasan yang lalu di bab tentang najis, semua darah yang mengalir ini adalah najis. Apalagi darah haid ini termasuk najis apa? Mutawasitoh. Nah, semua darah ini najis kemarin kecuali darah ikan. Itu ya penjelasannya. Maka darah yang keluar di luar waktu haid atau setelah masa suci,
maka itu bukanlah darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah. Sebagaimana riwayat dari Ummu Atiyah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka kata Ibnu Qudamah, sekurang-kurangnya orang yang haid itu adalah 1 hari. Kalau kurang dari 1 hari darahnya sudah berhenti, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Atau darah itu mengalir di luar kebiasaan darah haid, melebihi kebiasaan haidnya, maka itu pun dihukumi sebagai darah istihadah. Dan menjadi tambahan, kalau darah istihadah ini berbeda dengan darah haid pada umumnya, di mana tadi darah haid itu sifatnya kehitam-hitaman dan mengeluarkan bau yang kurang sedap, kemudian mengalir seperti air seni. Terdapat kelaziman pada periode haid kalau haid, sedangkan darah istihadah melebihi daripada darah haid. Itu darah istihadah ya. Jadi istihadah tadi dihukumi sama seperti orang suci. Sekalipun dia mengeluarkan darah, dia harus tetap sholat. Kemudian apalagi? Boleh boleh bersetubuh dengan suaminya. Boleh juga berpuasa, boleh juga i'tikaf, membaca Al-Quran, tawaf dan selanjutnya. Karena darahnya dihukumi dengan hanya darah